Assalamualaikum teman-teman. Pernah kebayang nggak kalau setiap kali kamu baru aja selesai sholat, nggak lama kemudian azan lagi. Bayangkan kamu kerja, kuliah, atau lagi makan, dan tiba-tiba kamu harus berhenti karena waktu sholat berikutnya sudah tiba. Setiap 30 menit, kamu harus sholat lagi dan lagi. Kedengarannya mustahil ya? Tapi tahukah kamu? Itulah perintah sholat pertama kali yang diterima Nabi Muhammad saat peristiwa Isra Mi'raj. 50 kali dalam sehari semalam. Dalam banyak peristiwa besar, wahyu disampaikan lewat malaikat Jibril. Tapi kali ini berbeda. Allah memanggil langsung Nabi Muhammad ke langit tertinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan luar biasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik menembus 7 lapis langit dengan mengendarai burak dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Di setiap lapisan langit, beliau bertemu para nabi terdahulu dan menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah. Di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, bapak seluruh manusia, yang menyambut Rasulullah dengan senyum penuh kebahagiaan. Naik ke langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa alaihimassalam. Selanjutnya, bertemu Nabi Yusuf, Nabi Idris, dan Nabi Harun. Kemudian, di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan akhirnya, di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai akhirnya, sampailah Rasulullah ke tempat tertinggi, di mana beliau akan bertemu dengan Allah, Sidratul Muntaha. Di sanalah Allah berfirman, bahwa umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat 50 kali dalam sehari semalam. Bayangkan teman-teman, itu artinya hidup kita benar-benar berputar hanya pada satu hal, menyembah, beribadah, dan mengingat Allah sepanjang hari. Setelah menerima perintah itu, Rasulullah pun turun dari Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata, "Apa yang Tuhanmu perintahkan untuk umatmu, wahai Muhammad?" Rasulullah menjawab, 50 salat dalam sehari. Musa kemudian berkata, "Umatmu tidak akan sanggup. Aku telah menguji Bani Israel dan mereka tidak mampu menjalankan hal yang lebih ringan dari itu. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan." Maka Rasulullah pun kembali menghadap Allah dan meminta keringanan. Allah kurangi jadi 45. Tapi Musa masih bilang, "Itu masih berat." Begitu seterusnya. Turun jadi 40, 30, 20, 10, hingga akhirnya menjadi 5 kali dalam sehari. Peristiwa ini diabadikan dalam sebuah hadis, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, ditetapkan kepada Nabi pada malam Isra Mi'raj, salat sebanyak 50 waktu. Lalu dikurangi hingga menjadi 5 waktu. Namun Allah berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya keputusan dariku tidak akan berubah, dan 5 waktu ini setara dengan 50 dalam pahala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang kita bayangkan sebentar, kalau perintah itu tidak dikurangi, dan kita benar-benar harus sholat sebanyak itu. Dalam sehari, ada 1440 menit. Kalau dibagi 50, berarti setiap 28-30 menit sekali, harus wudhu dan sholat lagi. Kamu kerja? Belum sempat nyalain komputer, udah azan lagi. Kamu tidur? Baru aja mimpi bagus. Udah harus bangun untuk sholat. Mungkin gak ada waktu untuk makan teratur, gak sempat ngobrol panjang, gak sempat nonton, bahkan gak sempat main HP. Tapi sisi menariknya, manusia akan benar-benar terjaga dari dosa. Karena setiap beberapa menit, dia selalu ingat Allah, selalu bersuci, selalu tunduk, selalu berzikir. Hati manusia akan jadi sangat bersih, karena tak ada waktu untuk lupa, iri, dengki, atau maksiat. Namun, fisik manusia mungkin gak akan kuat. Sholat sebanyak ini butuh disiplin, kekuatan, dan fokus luar biasa. Maka 5 waktu itu bukan sekadar kewajiban, tapi keseimbangan sempurna antara dunia dan akhirat. Subuh, membangunkan kita dari tidur, membuka hari dengan kesadaran. Zuhur, menenangkan di tengah kesibukan. Ashar, mengingatkan sebelum senja kehidupan. Maghrib, waktu merenung setelah matahari terbenam. Isya, penutup, penenang hati sebelum istirahat. Kalau kita lihat, 5 waktu itu seperti titik-titik cahaya yang menjaga ritme hidup kita, agar tidak terlalu duniawi, tapi juga tidak meninggalkan keseimbangan jasmani. Allah berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Coba renungkan, dulu Nabi sempat diminta salat 50 kali, dan Allah turunkan jadi 5. Tapi banyak dari kita yang
5 kali aja. Masih terasa berat. Subuh telat, zuhur diundur, asyhar lupa, maghrib buru-buru, isya tertinggal. Padahal setiap rakaatnya adalah tanda cinta Allah yang besar banget untuk kita. Bayangkan kalau Allah tidak mengurangi jumlahnya, mungkin kita nggak akan sanggup menjalani hidup normal. Saat ini kita hanya perlu sedikit waktu, namun balasannya setara dengan 50 kali sholat setiap hari. Jadi, teman-teman, kalau nanti kamu merasa malas sholat, ingatlah, dulu perintah awal Allah kepada Nabi Muhammad berjumlah lebih banyak. Namun Allah ringankan jadi 5, tapi pahala dan kasih sayangnya tetap sama besarnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kamu? Apakah masih sering meninggalkan sholat? Lalu apa penyebab paling sering yang membuatmu meninggalkan sholat fardu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya makin banyak yang kenal rahmat Allah. Kalau kamu sudah nonton videonya sampai di sini, mungkin kamu akan tertarik dengan video Halo Ustadz yang lain. Yuk diklik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.